Ustazah doakan Anda semua selalu berada dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai materi resultan gaya. Ustazah harapkan dari materi hari ini Anda semua dapat mengetahui apa sih itu resultan gaya dan dapat menerapkannya dalam penyelesaian kompleks soal-soal. Oke, baiklah Ananda, mari kita simak video berikut ini. Baiklah Ananda, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang resultan gaya. Nah, pernahkah Ananda mendengar arti kata dari resultan gaya? Nah, resultan gaya ini berasal dari bahasa Inggris yang ini result ini artinya hasil. Nih, makanya resultan gaya dalam fisika itu artinya total gaya yang bekerja pada sebuah benda. Nah, karena dia total gaya yang bekerja pada sebuah benda, makanya pada benda tersebut artinya tidak hanya bekerja satu buah gaya, akan ada 2, 3, atau 4 gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, sekarang kita lihat konsep dari resultan gaya ya. Nah, pada resultan gaya dibedakan menjadi 2, ada resultan gaya searah, resultan gaya searah. Nah, ada yang tidak searah. Nah, kita lihat dulu yang resultan gaya yang searah. Untuk resultan gaya searah, misalkan nih, di sini ada sebuah garis yang bekerja 2 buah gaya. Ada F1, kemudian ada F2. Nah, ini kan dia searah. Sama-sama mengarah ke arah kanan. Kalau kita ketahui, kalau gaya arah ke kanan, berarti dia bernilai positif. Nah, di sini kalau ditanya berapa sih resultan gayanya? Nah, berarti di sini R ini untuk kita mencarinya F1 tambah F2. Cukup seperti ini aja. F1 tambah F2 kita jumlahkan. Nah, bagaimana kasusnya kalau seandainya dia resultan gayanya ini tidak searah? Resultan gaya tidak searah. Nah, seperti pada gambar Ustazah ini pada garis lurus bekerja gaya 2 buah gaya F1, kemudian ada F2 yang berlawanan arah. Nah, kalau seperti ini kita ingat lagi konsepnya. Pokoknya gaya arah ke kiri negatif, gaya arah ke kanan selalu positif. Nah, kita lihat pada garis ini ada 2 buah gaya F1 dengan F2 tidak searah ya. Nah, untuk mencari resultan gaya, nih R-nya nih, resultan gaya R. Maka di sini yang tadi kita ingat kalau dia ke yang ke kanan positif, nih ke kanan berarti dia positif. Kalau dia ke kiri berarti dia negatif. Berarti di sini F1 dikurang dengan F2. Nah, ini bisa kita kotakkan ya. Nah, paham ya Ananda? Kalau dia searah berarti resultan gayanya nanti akan dijumlah. Kalau dia tidak searah, resultan gayanya akan dikurangi. Nah, untuk lebih memahami ini, mari kita lihat pada contoh soal Ustazah ya. Oke, pada contoh soal resultan gaya ini, yang pertama Anda lihat dulu, perhatikan gambar yang sudah berikan. Pada gambar ini ada 2 orang anak sedang bermain tarik tambang. Tentukanlah resultan gaya kedua anak tersebut. Kalau dia bermain tarik tambang nih, kira-kira apakah gaya dari kedua anak tersebut searah atau berlawanan arah? Nah, tentu karena dia bermain tarik tambang, tentu dia tidak searah. Ada yang menarik ke kanan, ada yang menarik ke kiri kan. Makanya ini disebut dengan resultan gaya tidak searah. Nah, kita lihat di sini. Sini diketahui F1-nya 130 Newton. Kemudian F2-nya 110 Newton. Yang ditanya resultan gaya. Resultan gaya disimbolkan dengan R. Nah, karena dia tidak searah, berarti di sini F1 dikurang dengan F2. Berarti F1-nya 130 Newton dikurang dengan F2 110 Newton. Berapa hasilnya? Ya, benar, 20 Newton. Jadi, resultan gaya pada kedua anak tersebut sebesar 20 Newton. Paham ya Ananda? Mudah kan? Nah, dari sini
Nah, kan kita lihat nih hasilnya adalah 20 Newton. Artinya gaya yang diberikan F1 ini lebih besar daripada F2, 20 Newton. Berarti di sini kalau dia bertanda positif, arah gayanya ke kanan nih, arah gayanya ke kanan. Nah, bagaimana kalau seandainya kasusnya dibalik? Kalau F1-nya ini bernilai 110 sementara F2-nya 130. Otomatis nanti kan menurut logika 110 dikurang 130 hasilnya negatif kan? Nah, hasilnya negatif, apakah ada gaya negatif? Nah, pada gaya tidak ada istilah positif atau negatif. Yang ada kalau nilainya dia misalkan hasilnya minus 20, artinya besar gayanya 20 Newton tetapi dia berarah ke kiri. Jadi tanda positif atau negatif menyatakan arah. Ya Ananda, ingat ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soal nomor 2. Nah, di sini Ananda perhatikan gambar ustazah. Pada gambar ustazah terdapat 3 buah gaya. Nah, ada F1 30 Newton, ada F2 25 Newton, dan ada F3 20 Newton. Nah, ustazah ingatkan dari awal ya, kalau ada berapa buah gaya yang bekerja pada benda, Ananda harus cari resultan gayanya dengan cara memperhatikan arahnya. Nah, kita jawab ya. Nah, untuk resultannya di sini ada F1 arah ke kanan, F2-nya juga arah ke kanan, berarti positif nih F2-nya. F3-nya arah kemana? Coba lihat baik-baik Ananda, arah kemana dia? Nah, F3-nya ternyata arah ke kiri, berarti F3, berarti dikurang F3. Nah, kita masukkan angkanya. F1 30 Newton ditambah dengan F2 25 Newton dikurang dengan F3-nya 20 Newton. Nah, berapakah hasilnya? Nah, kita cari sama-sama ya. 30 Newton tambah 25 Newton. Ini hasilnya 55 Newton dikurang 20 Newton. Jadi hasilnya adalah 35 Newton. Nah, jadi resultan total dari ketiga gaya tersebut sebesar 35 Newton. Nah, mudah kan Ananda? Nah, jadi saya harapkan Ananda dapat berlatih lebih banyak soal-soal hitungan lagi supaya Ananda dapat memahami soal-soal yang lebih banyak lagi variatifnya. Nah, sekarang saya sudah sediakan soal-soal latihan yang sudah saya sediakan dalam akun @mudonya masing-masing. Nah, silakan Ananda kerjakan ya. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Ustazah harapkan Ananda semua dapat memahami penjelasan yang telah Ustazah sampaikan dalam video pembelajaran tadi. Ustazah harapkan Ananda dapat mencari sumber yang lebih banyak lagi dari video-video yang telah saya sampaikan dan dari sumber-sumber referensi lainnya. Tetap semangat ya Ananda semuanya. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.